Pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan lomba mewarnai tingkat TK dan SD untuk mengenang dalam rangka memperingati 77 tahun pertempuran pelajar pejuang TRIP 31 Juli 1947. Matahari terbit di ufuk timur. Bersepeda bersama kita membaur. Selamat datang di acara TRIP Jawa Timur. Semoga hati kita senantiasa terhibur. Terima kasih. Kenal rupiah kita kan? Kayak apa sih rupiah kita itu? Oh, uang ya? Bener, uang. Bener ya kayak gini? Bentuknya gede kayak gitu. Oh enggak ya? Oh kertas. Oke. Cinta rupiah. Kalau cinta uang itu seperti apa sih? Coba adik. Selalu menggunakan uang rupiah. Selalu menggunakan uang rupiah. Oh ya. Oke. Masuk pintar sekali. Yang kedua. Hemat. Disimpan. Oh, kalau cinta rupiah itu ditabung, hemat gitu ya. Oke. Sekarang, kalau cinta rupiah apa? Sayur. Ini kayaknya adik yang satu ini sudah mengenal cinta ya, kelihatan deh itu. Jawaban dari aku itu adalah uangnya itu dirawat, jadi nggak hilang.
Luar biasa sekali. Oke, kita kasih hadiah Mas Ria. Kasih hadiah. Oke. 1, 2, senyum. Oke. Senyum kecil memberi cerahnya aku di tepi lantai gunung. Sapa hijau biru malam bernyanyi merdu, bernyanyi bagada aku. Tanpa ragu langkahku besar dan bermakna di tanah penuh harapan kita. Mentari pun selalu akan cinta kasih sayang yang bersinar jujur di hatimu. Deru birunya ombak tempat kita berjuang melawan deras badai luka problema. Tak kenal siang dan malam kita tertawakan hari ini kita. Antara aku, kamu dan samudra, kita berbagi tawa dan berdasar. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada dua. Senin 29 Juli 2024 di Aula Museum Brawijaya dalam acara Sarasehan sebagai rangkaian kegiatan mengenang 77 tahun pertempuran pelajar perjuangan TRIP 31 Juli 1947 di Jalan Salak Malang. Laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kepada Bapak Suwajana SEMMI Persilangan. Pertama, saya pahlawan TRIP bertujuan untuk satu, mengenang pertempuran Jalan Salak yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1947. Dua, edukasi sejarah terhadap anak didik pada jenjang SMP dan SMA serta SMK. Tiga, membudayakan semangat juang pelajar Indonesia khususnya pelajar Kota Malang dengan meneladani perjuangan pejuang TRIP. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran APBD Kota Malang tahun 2024. Jumlah peserta 350 peserta. Izin Bapak, pelaksanaan ini kami memfasilitasi teman-teman paguyuban pahlawan TRIP yang ada di Kota Malang. Insya Allah kegiatan ini baru sekali ini kita adakan di tempat ini juga, bahwa berkat kepedulian Bapak makanya untuk kegiatan ini kemarin masukan dari teman-teman TRIP di Kota Malang untuk Sarasehan ini difasilitasi untuk mengenang biar anak-anak kita, anak-anak yang kami hadirkan, siswa yang kami hadirkan, siswa SMP dan SMA tahu bahwa
77 tahun yang lalu teman sebayanya berjuang untuk negara Republik tercinta. Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Paguyuban Mastrip Jawa Timur yang akan diwakili oleh Mas Hendy Hendriono, persilakan. Dengan kerendahan hati, pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan permintaan maaf dari Ketua Umum kami, Pengurus Pusat Paguyuban Mastrip Jawa Timur, Ibu Desi Damayanti, karena tugas dari Bank Indonesia, jadi tidak bisa hadir di tengah kita saat ini. Perkenalkan, saya Hendy Hendriono dari Pengurus Pusat Paguyuban Mastrip Jawa Timur, mewakili Ketua Umum, merasa berbahagia sekali bisa hadir di hadapan adik-adik pelajar dan mahasiswa, didampingi bapak-bapak kita tinggi Kota Malang yang kita hormati dan kita banggakan. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa hormat kami dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kepada yang terhormat Bapak Tinggi Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Bapak-bapak Kepala Perangkat Daerah, dan tak kalah pentingnya penghargaan kami kepada para guru, dosen, penyandang tugas mulia yaitu pendidik tunas bangsa menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Berikutnya akan disampaikan sambutan PJ Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, silakan. Kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangka secara sehat mengenang 77 tahun pertempuran pelajar berjuang TRIP 31 Juli 1947 di Jalan Salak, Kota Malang pada hari Senin pagi tanggal 29 Juli 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam, semoga selalu berkurang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian dihormati, kami dari Pemerintah Kota Malang mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya terkait dengan rangkaian kegiatan Mastrip yang ke-77 di Kota Malang, karena kami tentu ada hal-hal yang harus kami lakukan terkait dengan kegiatan Mastrip di sini, karena kebetulan rangkaian beberapa tahun yang lalu, 77 tahun yang lalu, bahwa ada kejadian 35 pahlawan yang gugur yang dikubur di satu liang di Jalan Salak. Dan tentunya kami sebagai warga Kota Malang, kami juga atas nama Pemerintah Kota Malang tentu harus hadir dan terus memperingati terkait dengan bagaimana tragedi dari pahlawan-pahlawan kita untuk bisa memberikan perlawanan yang sangat besar untuk kepada komponen pada saat itu. Dan kami tentu berpikir bahwa Kota Malang harus hadir ini tentu tidak hanya terkait dengan rangkaian kegiatan, tetapi ada sesuatu yang memang bisa memberikan satu perhatian pada masyarakat. Hari ini salah satunya adalah kita memberikan satu pembelajaran dan tentu juga memberikan satu pemahaman kepada kalangan pelajar yang ada di Kota Malang ini. Di pinggir kali ada pohon pepaya. Boys ya, jawab dengan boys. Saya ulangi ya, di pinggir kali ada pohon pepaya. Boys. Buahnya banyak, disimpan dalam peti. Boys. Teruslah kita berjuang dan senantiasa berkarya. Boys. Bentuk apresiasi untuk Mastrip yang selalu di hati. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan selamat berjuang. Merdeka! Kami akhiri, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Dipersilakan duduk kembali. Untuk kita panjatkan kepada Tuhan, dan saya selaku Kepala Pelaksana Sejarah Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam 5 Brawijaya. Kesempatan ini saya akan memberikan materi, silakan materinya dimulai Mas. Slide pertama Mas. Gen Z harus berani, jangan berani di depan HP. Ini kesempatan untuk bersosialisasi dengan rekan, kawan, kemudian dengan senior-senior kalian yang bisa menjadi contoh dan teladan. Siapa lagi? Junior. Junior kita carikan yang susah. Sila kelima. Kemanusiaan. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa kita ini tadi wujud bahwa kalau komunikasi secara visual face to face, maka kita tidak berani bully. Tetapi kalau di HP itu semua isinya bulian, maka jangan terpengaruh. Seperti ini tadi, komunikasi yang harus kita bangun terus di sekolah, di tempat kita belajar. Ada ini tadi tanpa sengaja otak positifnya bahwa rekan-rekannya Mas Julio itu punya peduli, menghormati, menghargai keberadaan Mas Julio, sehingga salah menyebutkan temannya langsung ada yang membisikin. Nah itu, ini harus kita bangun ya. Jangan yang jauh, dekat, tetapi kita menebar dosa di situ, membuli dan sebagainya. Jadi itu tadi wujud sosialisasi antar individu yang harus kita kembangkan di sekolah. Dan kegiatan itu adalah salah satu itu. Salah satunya itu, kita harus saling menghargai karakter teman kita. Masing-masing Tuhan menitipkan jiwanya Mas Junior itu selalu pada kebenaran. Dan apabila ada kekilafan, teman-teman mengingatkan, itu salah satunya. Terima kasih Mas Junior. Ya, silakan. Nah, sekarang bukan ancaman militer. Ya, sekarang adalah ancaman di segala bidang yang kita sebut perang modern. Wujud dari perang modern itu antara lain perang ideologi, politik, ya, semua. Astagatra, ya, mengancam astagatra. Pesan kebangsaan ini hanya 3 item tadi, dengan cerita, dengan peristiwa jalan salah, maka pahami peristiwa itu pada kegiatan ini, kemudian ada itu rasakan, kemudian aktualisasikan untuk membela negara, karena ancaman cyber, kemajuan teknologi itu sudah nyata dialami oleh anak-anak sekalian. Maka semangat teruskan perjuangan sampai akhir zaman harus melekat kepada generasi penerus strip, harus melekat di generasi penerus strip. Saya pimpin semboyannya kita dalam kegiatan ini nanti diikuti dengan mengangkat tangan. Ku teruskan perjuangan sampai akhir zaman.
1, 2, 3. Perjuangan sampai akhir jalan. Terima kasih. Dengan topik nasionalisme dan patriotisme di era digital, inilah beliau Bapak Profesor Marsudi Basri. Oleh Pak Tito tadi, ancaman perang asimetris. Zaman dulu kalau mau perang, Belanda kirim tentara ke Indonesia, ya, kemudian perang nembak-nembak. Ayah saya, ayahnya Mas Edi, ayahnya yang di depan-depan ini, dulu itu perang semua. Ada di Malang, ayah saya dulu perangnya di Mojokerto, lawan Belanda. Zaman dulu itu, kalau sekarang nggak perlu. Sekarang cukup kirim berita, hoax misalnya, dan kita makan hoax itu. Problem terbesar dari bangsa kita sekarang adalah penyebaran hoax yang tertinggi di seluruh dunia. Jadi, mulai sekarang, agar kalian tidak terjebak tadi, biasakan, kalau pesan saya biasanya adalah saring sebelum share. Jadi sebelum share itu, saring dulu, betul atau tidak berita, cek dulu, cek and dicek, saring sebelum share. Kenapa? Hoax inilah yang kemudian mau pecah belah. Mungkin saya nggak tahu, mungkin kalian masih terlalu muda ya, tapi mungkin ingat 2019 dulu ada pertentangan yang sangat keras antara cebong dengan kampret ya. Yang adu itu bukan mereka, yang adu komponen-komponen luar yang sengaja membenturkan anak bangsa kita. Kalian, khususnya adik-adik yang anak generasi muda, sekali lagi jangan sampai kalian mengulang kesalahan dari generasi tua yang duduk di depan ini, termasuk saya, ketika kita tidak menguasai kekayaan alam kita, sehingga kekayaan alam kita pasti asing. Kalau seperti itu, maka cita-cita kita menjadi pelajar yang tidak sudi menjadi pelajar jajahan, tidak bisa tercapai. Tapi yakinlah, kalau kalian paling tidak membebaskan dari 3 hal tadi, maka kalian akan jadi pelajar yang merdeka, jadi bangsa yang merdeka, dan menjadi negara besar yang kita nikmati untuk anak cucu kita. Terima kasih dari Tua Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau siapa? Siapa beliau? Nah, menikah masih ada yang kenal Bapak Mas Haryono dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ayo kita berikan tepuk tangan. Ya. Dipersilakan kepada Mas Haryono untuk memperkenalkan dulu ya. Dipersilakan. Yang lalu adalah mimpi untuk merdeka sebagai bangsa yang tidak dijajah oleh bangsa lain. Mimpi baru kita adalah Indonesia Emas 2045. Kenapa disebut Indonesia Emas 2045? Karena diperkirakan oleh banyak ahli dunia bahwa di tahun itu Indonesia akan menjadi negara yang tadi Prof. Marsudi mengatakan negara nomor 4 terkuat di dunia dalam ekonomi. Tetapi hari ini kalau pelajar Indonesia nanti menjadi motor daripada Indonesia Emas 2045 tidak punya keberanian seperti anak-anak trip, saya kok khawatir kok tidak akan terwujud Indonesia Emas 2040. Mustahil, karena yang melakukan bukan kita lagi. Yang ada di hadapan saya ini, yang rambutnya sudah putih semua, yang nanti akan melakukan anak-anak sekolah dasar sampai hari ini, SD, SMP, dan SMA. Mereka lah pelaku untuk mewujudkan Indonesia Emas 2040. Nah, anak-anak, apakah punya keberanian yang sama dengan anak-anak trip 77 tahun yang lalu?
semangat, tetap sehat, lakukan yang apa kalian penting lakukan. Masa depan adalah masa depan kalian, bukan masa depan kita. Pilihlah yang terbaik. Jadilah orang-orang yang cerdas, smart di dalam membuat berbagai keputusan. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, menyertai perjuangan kita semua. Kalau kita ingin hormat kepada anak-anak TRIP, berbuatlah yang terbaik bagi keluarga, bagi daerah, dan bagi bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanda masih belum rela akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Belanda masih ingin menguasai kembali daerah jajahannya. Akan tetapi rakyat Indonesia tak sudi lagi dijajah oleh bangsa Belanda. Bukan hanya dari kalangan pemuda yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, namun juga para pelajar yang masih bersekolah menjaga negara Indonesia. Hingga pada tanggal 22 September 1945 terbentuklah DKR Pelajar yang pada tahun 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar. Di pagi hari pada tanggal 31 Juli 1947 di Kota Malang yang dingin, para pasukan TRIP sedang sarapan pagi. Terlihat pasukan Belanda datang hingga terjadilah pertempuran antara pejuang TRIP dan pasukan marinir Belanda yang terjadi di Jalan Salak, Kota Malang.
Perkenalkan, nama saya Reza Rudianto. Kebetulan saya mengabdi di Universitas Negeri Malang, mengajar di jurusan sejarah. Sejak tahun 99 saya mengajar di IKIP waktu itu, dan sekarang di Universitas Negeri Malang. Di sini saya diamanai untuk menyampaikan sedikit tentang hasil kajian tentang sejarah trik di Kota Malang. Nah, salah satunya adalah kita bicara tentang kondisi ya. Kita belajar dari mereka, belajar dari kawan trik, mengapa jiwa pemberani itu muncul. Nah, salah satunya adalah pertama, memang kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, depresi, krisis ekonomi itu bisa membuat orang itu berani. Itu salah satunya. Nah, Jepang itu namanya mengeksploitasi kesulitan ekonomi ini supaya dia membela kepentingan dari Jepang. Kita kalau bicara trik nggak bisa lepaskan dari Jepang ya, karena bagaimanapun jiwa korps, cinta nasionalisme, berani mati itu juga salah satunya ada kontribusi dari pendidikan dari Jepang. Jepang seperti apa ya? Anda sering lihat film-film samurai lah. Ya seperti itulah. Kalau samurai bertarung apa aja mikir meninggal enggak. Yo, bapak. Nah itu kekerasan nggak bisa disampaikan di sini, tapi itu menjiwai orang untuk bisa berani berperang. Dia lahir dalam kesulitan. Ya, memang zaman Jepang itu zaman sulit. Anda di sini bisa menggunakan baju yang berlente, baju yang bersih. Di Jepang itu pada masa Jepang akhir tahun 45 sampai awal 45 itu nyari kain itu susah. Kain itu barang mahal. Ini salah satu kesetiaan nasional, kesetiakawanan nasional yang perlu dicontoh dari. Jadi Anda harus terus menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara Anda, entah dari desa, dari kota, dari etnik, dari budaya manapun, selama itu memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Berikutnya, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara Saracena mengenai 77 tahun pertempuran belajar berjuang trik 31 Juli 1947 di Jalan Salam Malang. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kepada seluruh pihak atas nama panitia dan Pak Gubernur Kabupaten Jawa Timur. Mohon maaf atas semua kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pahlawan takkan pernah mati, biar jasadnya hancur terkubur, namun jiwanya kekal abadi. Di kedamaian makam perjuangan ini, tepi jalan yang sangat bersejarah, peluru Bren pernah dimuntahkan bagai kumbang menerjang pasukan pejuang, merobohkan tubuh muda tanpa gentar, kubur dalam pertempuran tak sia-sia. Jasad tak berdaya terkubur bersama dalam satu liang, bertahun lebur di peluk tanah tercinta. Pahlawan tak mati-mati, pahlawan takkan pernah mati,
jiwanya kekal, menyatu dalam udara merdeka, menyatu dalam tanah merdeka, menyatu dalam air merdeka, memberi hidup kepada penerus kehidupan bangsa. Pahlawan tak mati-mati, pahlawan takkan pernah mati, jiwanya tetap hidup, bersatu abadi dalam jiwa anak keturunan penerus negeri. Engkaulah penerusku di masa depan. Ucapan syukur pada Ilahi Robi kita panjatkan atas berkah, rahmat dan inayahnya kepada kita semua pada hari Rabu 31 Juli 2024 bertemu dalam rangka mengenang 77 tahun pertempuran pelajar pejuang TRIP 31 Juli 1947 di Jalan Salak Malang. Berkenan kepada Bapak Dandim 0833 Kota Malang, Bapak Letkol Armet Aris Gunawan M. Han, kami persilakan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara peringatan 77 tahun peristiwa Jalan Salak. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi sangat terenyuh, sangat terharu dengan adanya acara ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa mengenang perjuangan. Saya tidak bisa membayangkan, meskipun saya hanya membaca cerita dan mendengar cerita dari sesepuh, saya sangat terenyuh. Dan saya berharap perjuangan beliau itu bisa kita teruskan dengan cara kita terus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Paguyuban Mastrip Jawa Timur kepada Mbak Destri Damayanti, dipersilakan. Jadi di sini kami hadir keluarga besar Mastrip, bukan hanya PD Malang Raya di sini, tapi Jawa Timur hampir keseluruhan di sini. Ada Surabaya, ada Jombang, ada Kediri, dan juga Bandung ada, kemudian Jakarta juga tim besar. Jadi ini adalah keguyupan kami generasi 2 Mastrip, karena kita selalu dalam beraktivitas itu selalu mengingat
apa yang disampaikan oleh generasi satu kami. Apalagi di tempat ini, dan saya rasa mungkin banyak tempat-tempat di mana pendahulu kami, orang-orang tua kami yang pernah juga menjadi korban dari kebiadaban para penjajah. Semoga kita semua pada akhirnya Indonesia akan menjadi negara besar, suatu negara yang tidak pernah melupakan jasa pahlawannya untuk membawa masyarakat kita tentunya yang lebih makmur, lebih sejahtera menuju Indonesia maju. Jadi slogan kita tadi, Mastrip Jaya, Indonesia Maju. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih untuk seluruh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan tumpeng ini yang pertama sebagai bentuk hormat kami kepada sesepuh, sebagai lambang penghormatan kami pada pendahulu kita. Sebuah harapan senantiasa sehat, terima kasih atas semua perjuangan. Berkenan kepada Bunda Suwartinah untuk menerima tumpeng pertama. Tumpeng kedua, potongan kedua akan diberikan kepada G3, generasi penerus kita, sebagai perlambang tongkat estafet kepemimpinan harus berganti pada generasi penerus. Pagi hari tanggal 31 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militernya di kota Malang. Semua pasukan Indonesia mulai mengadakan perlawanan sendiri, bersiap untuk melakukan serangan dari Belanda. Pasukan Belanda mulai berangsur semakin menguasai kota. Indonesia melakukan perlawanan sampai darah penghabisan.
Di tempat ini 31 Juli 1947 peristiwa agresi militer Belanda merupakan ancaman bagi kota Malang yang dianggap memiliki nilai strategis untuk dijadikan pangkalan militer Belanda. Mendengar berita itu, seluruh pasukan TNI dan laskar-laskar lain, tak terkecuali pasukan TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar atau lebih dikenal dengan sebutan pelajar pejuang TRIP. Mereka berjuang, bertempur, tak gentar melawan pasukan Belanda. Pertempuran sengit yang tidak seimbang antara pasukan Belanda dengan pasukan TRIP yang hanya bersenjatakan seadanya membuat prajurit-prajurit muda usia itu akhirnya harus gugur sebagai kusuma bangsa. Raga tumbang tertembus peluru tajam, tubuh tersungkur di jalan, luluh, lantak, membiru. 35 pahlawan muda kita gugur di sepanjang jalan Salak ini. Dan kemudian oleh masyarakat dimakamkan pada satu liang lahat yang kemudian dikenal dengan Monumen Pahlawan TRIP. Berikut nama-nama para pahlawan: Susanto, B. Polai, Budoyo, Budiono, S. Darmojo, Jainuddin, Jainal Dauri, Harsono, Husin Kartono, Ilham, Kajaman, Harmadi, Kido, Kusairi, H. Usman, Lukito, M. Marwi, Nur Rahim, Puspito, Rajuman, Rukawan, Subandi, Sutebyo, Sugeng, Sukandar, Sukardi, Sukari, S. Sukro Prawito, Sutarman, Sucipto, Tejo Kece, A. Jais, Kasan, Eko Sumarto. Darahmu tak akan sia-sia, perjuanganmu tak akan musnah. Kami, generasi penerusmu, akan melanjutkan perjuanganmu sampai ke akhir zaman.